Dan kardio sama HIIT ya. Jadi saya terinspirasi sama YouTuber namanya Joanna So. Saya lihat 5-7 tahun terakhir tuh beliau aktif banget tentang workout from home training ya. Jadi kita bisa lakuin di rumah. Jadi saya udah ngikutin gerakan tadi tuh selama 4 hari. Urutannya kadang berbeda-beda ya, tergantung ingatan saya karena saya baru 4 hari ngelakuinnya. Itu bener-bener ngeburn banget di kaki, terutama di kalau pengen ngencengin otot paha yang melebar, itu bagus banget. Ngencengin otot bokong, pinggul, pinggang, dan juga menguatkan otot perut karena ada latihan kardionya juga. Nah, ngencengin otot perut itu ternyata nggak hanya sit up aja atau plank aja, kita juga bisa ngelakuin sambil berdiri kayak tadi. Jadi ada kombinasi crunches tapi sambil berdiri, kemudian ada plank juga dikombinasiin sama beberapa gerakan lain. Nah, yang paling penting itu ada latihan kardionya, jadi itu akan membakar lemak. Seperti yang kalian bisa lihat, saya benar-benar keringetan padahal gerakannya cuma beberapa menit, dan tadi saya banyak istirahatnya karena ngatur nafasnya, ngos-ngosan tuh ternyata butuh teknik. Dan meski saya sudah melakukannya beberapa bulan terakhir, tapi kadang-kadang nggak rutin ya, nggak tiap hari. Jadi kadang-kadang seminggu cuma 2 kali, kadang 3-4 kali. Nah, itu tergantung mood ternyata. Nah, kalau pengen ngelakuin olahraga itu lebih bersemangat ya, kalau saya ngelakuinnya di pagi hari. Karena kenapa? Kalau di pagi hari, sebelum saya melakukan aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga, baik itu ngurus anak-anak, memasak, dan lain sebagainya, saya luangkan waktu untuk berolahraga dulu 5-10 menit, tergantung workout yang pengen saya kerjain. Itu jadinya menyebabkan saya tidak banyak beralasan, karena saya pasti ngelakuinnya jadinya. Kalau saya berencananya olahraga sore, akhirnya setelah sore hari, besok aja, nanti aja, udah sore, dan banyak alasan lainnya yang kadang-kadang karena faktor kita sebagai ibu rumah tangga, banyak aktivitas dadakan yang tidak kita duga. Jadi kalau di sore hari itu jadi banyak alasan. Kalau pagi hari sebelum kita memulai kerjaan kita meluangkan waktu sedikit, itu jadi lebih bersemangat melewati hari ini sampai nanti malam, lebih berenergi gitu. Ya, nah jangan lupa konsumsi balance tea saat berolahraga, itu membantu pembakaran lemak lebih maksimal sehingga proses penurunan berat badan kita lebih intens gitu ya. Jadi banyak saya dengar juga dari teman-teman, dia bisa turun sampai 22 kilo dalam waktu 2-3 bulan. Itu putri dari teman saya gitu ya, atau mungkin dia bilang putrinya sama teman dari putrinya. Jadi itu ada yang turun 8 kilo, ada yang turun bener ya 22 kilo, nanti saya cek lagi. Nah, itu hanya 2-3 bulan karena usianya masih 20 tahunan ya, jadi cepet banget turun. Nah, setelah 1 bulan ini agak kesulitan turun berat badan, tapi baju yang tadinya XL ketat sekarang pakai M aja udah muat. Nah, itu udah banyak banget perubahan. Nah, saya sarankan untuk tidak fokus pada angka di berat badan, tapi pada lingkar tubuh. Karena setelah lemak yang di awal-awal itu dihempas ya, dan termasuk cairan tubuh yang berlebihan itu dikeluarkan, kita akan kesulitan menurunkan berat badan. Nah, biasanya di bulan-bulan tersebut calon customer atau customer kita atau teman kita atau diri kita sendiri kadang-kadang akan merasa putus asa, kok nggak bisa lagi ya turun berat badan. Kayak saya misal, setelah turun 13 kilo, saya pengen nurunin 7 kilo, tapi itu susahnya minta ampun. Dan saya butuh waktu 1 tahun itu tetap aja nggak berubah. Tapi yang saya lihat, baju saya udah mulai muat, udah mulai kendor ya, celana juga yang biasanya saya pakai tanpa ikat pinggang, sekarang harus ada ikat pinggang karena kalau nggak akan melorot. Jadi kalau pakai celana tuh beberapa waktu pasti akan naikin lagi karena akan molor seperti itu. Nah, itu jadiin patokan
buat diri kita bahwa berat badannya mungkin tetap sama, tapi bentuk tubuh akan jauh berubah karena kita sudah mulai melakukan pembentukan otot. Jadi kalau ingin menghilangkan lemak di tubuh kita yang bagian paling dalam, kita butuh workout, kita butuh olahraga, kita butuh membentuk otot. Nah, karena kalau masa otot naik, ini sudah saya sering berulang-ulang sebutkan, saat masa otot kita naik, lemak akan menurun. Nah, kenapa kita sarankan untuk berolahraga? Bukan hanya sekedar menurunkan berat badan, tapi karena kita sayang sama tubuh kita, ingin tetap sehat di usia senja. Pernah dengar Mama Hadi nggak? Itu adalah seorang ibu yang usianya sudah 53 tahun dan badannya masih bagus, masih terlihat awet muda, padahal udah punya cucu ya. Masih kuat plank, bahkan beliau lebih kuat plank daripada saya. Dan kemarin saya lihat di TikTok itu ada nenek-nenek usia 80 tahun masih kuat plank. Nah, badannya nggak bungkuk seperti wanita pada umumnya. Biasanya kalau udah 50 tahun ke atas itu postur tubuh kita udah mulai nggak bagus, udah mulai nggak tegak, udah mulai bungkuk, tinggi badan udah berubah, bentuk pada tubuh juga agak melebar, lemak tubuh juga meningkat. Nah, kita pengen tetap fit di usia tua, jadi mulailah sayangi tubuh kita dengan rutin berolahraga, hidup sehat, dengan HNH lifestyle, rutin minum balance tea untuk membantu membakar lemak dan melancarkan metabolisme tubuh, konsumsi protein tinggi untuk membentuk massa otot seperti sepensik misalnya, itu akan membantu kita menurunkan berat badan lebih maksimal. Buat yang masih ragu atau mau tanya-tanya dulu atau mau konsultasi dulu, sharing dulu sama saya, silakan chat saya atau WA saya. Selamat pagi, semangat!